yang tidak diketahui oleh nasabah pemilik rekening atau disangkal oleh nasabah tersebut. Termasuk juga terdapat transaksi di beberapa cabang Bank Senturi yang dilakukan pihak-pihak belum bisa dikonfirmasikan oleh pihak Bank Senturi sendiri. Berdasarkan uji petik yang dilakukan PPATK menunjukkan kuantitas yang signifikan adanya modus penggunaan pedagang falas dan berhubungan dengan Bank Senturi untuk melakukan praktek pencucian uang yang diduga kuat berhubungan dengan kegiatan ilegal narkoba. Ketua, para wakil ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, seluruh masyarakat Indonesia yang tercinta, berdasarkan uraian singkat di atas, dapat disampaikan bahwa panitia angket memiliki beberapa kesimpulan yang mengacu pada pandangan praksi-praksi yang disampaikan dalam pleno panitia angket. Disadari bahwa pengambilan keputusan di tingkat panitia angket terhadap kesimpulan dan rekomendasi tidak berjalan dengan lancar karena terdapat perbedaan pandangan yang cukup tajam atas beberapa hal. Oleh karena itu, perlu kami sampaikan bahwa panitia angket hanya menyimpulkan dua opsi kesimpulan sebagai berikut. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan: penyelidikan yang dilakukan oleh panitia angket tentang pengusutan kasus Bank Senturi dilakukan dengan pendekatan tematis fungsional, mulai dari proses akuisisi dan merger, proses pemberian FPJP kepada Bank Senturi, proses bailout, penyertaan modal sementara kepada Bank Senturi, dan proses aliran dana dari Bank Senturi kepada para nasabah. Berdasarkan pendekatan tersebut, dengan didahului himbauan untuk penonaktifan pejabat negara yang diduga terlibat pada tanggal 17 Desember 2009, dilanjutkan dengan pandangan catatan awal praksi-praksi yang disampaikan pada tanggal 8 Februari 2010, pandangan catatan tentang aliran dana tanggal 17 Februari 2010, dan pandangan catatan akhir tanggal 23 Februari 2010. Panitia angket membuat kesimpulan dan rekomendasi, himbauan untuk penonaktifan dan pandangan yang telah disampaikan pada rapat pleno panitia angket merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesimpulan dan rekomendasi ini. Izinkan saya membacakan kesimpulan. Yang pertama adalah opsi A. 1. Permasalahan Bank Senturi telah muncul sejak proses akuisisi merger Bank CIC, Bank Piko, dan Bank Dampak yang tidak dilaksanakan menurut persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan proses akuisisi merger Bank Senturi mengindikasikan telah melanggar peraturan perundang-undangan syarat dengan penipuan dan praktek money laundering yang dilakukan oleh pemilik, pengurus, dan pegawai bank. 2. Praktek penipuan dan money laundering yang dilakukan manajemen Bank Senturi berlangsung terus-menerus akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Bank Indonesia, sikap Bank Indonesia yang tidak tegas dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menindak tegas manajemen Bank Senturi, bahkan memberikan leniensi yang berlebihan terhadap proses akuisisi merger yang dilakukan pemegang saham Bank Senturi, padahal pemilik bank jelas-jelas tidak pernah melaksanakan komitmen-komitmennya. 3. Bahwa keputusan untuk memberikan FPJP kepada Bank Senturi adalah kewenangan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpu nomor 2 tahun 2008 dan dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi ketidakstabilan sistem keuangan dengan menyehatkan Bank Senturi sebagai bagian dari perbankan nasional. Namun pemberian FPJP tersebut menimbulkan masalah hukum karena adanya dugaan pelanggaran atas mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4.
Kebijakan Bank Indonesia menetapkan Bank Senturi sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik adalah kebijakan yang didasarkan pada Perpu nomor 4 tahun 2008 tentang JPSK dan bertujuan mencegah Indonesia dari krisis ekonomi akibat pengaruh krisis keuangan global yang terjadi pada waktu itu. 5. Kebijakan KSSK yang menetapkan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik adalah kebijakan yang didasarkan pada Perpu nomor 4 tahun 2008. Kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya untuk menyelamatkan sistem keuangan dan sistem perbankan nasional dari ancaman krisis finansial global yang terjadi pada saat itu. Namun demikian, di dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terindikasi pelanggaran baik administratif maupun hukum. 6. Terdapat indikasi yang kuat bahwa kebijakan KSSK menetapkan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik tidak disertai data dan informasi yang akurat dan lengkap, minim perdebatan, dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, namun dapat dipahami mengingat situasi dan kondisi krisis yang terjadi pada saat itu. 7. Dalam kebijakan penyertaan modal sementara masih terdapat perdebatan apakah telah terjadi kerugian negara atau belum. Karena itu mengenai hal ini Pansus sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya penilaiannya kepada aparat penegak hukum. 8. Berkenaan dengan dugaan adanya aliran dana PMS ke partai politik dan atau pasangan capres-cawapres tertentu, panitia angket belum atau tidak menemukan adanya aliran dana ke partai politik dan atau tidak sukses pasangan atau tim sukses pasangan capres dan cawapres tertentu. Sekaligus saya bacakan biar satu kesatuan rekomendasinya. Rekomendasi dari opsi A. 1. Pansus merekomendasikan institusi penegak hukum untuk melaksanakan proses hukum terhadap manajemen Bank Senturi yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana tertentu, termasuk mengambil langkah hukum terhadap para pejabat Bank Indonesia yang diduga kuat ikut terlibat dalam dugaan tindak pidana tersebut. 2. Dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaan FPJP perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum apabila dalam pelanggaran-pelanggaran perundang-undangan yang terjadi terdapat indikasi dugaan tindak pidana penyimpangan-penyimpangan administratif dihukum dengan hukuman administratif. 3. Meminta pemerintah dan DPR untuk segera membentuk dan merevisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sektor moneter dan fiskal, termasuk melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan guna terwujudnya kepastian hukum.